warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi ekologi. Dengan saya sendiri moderator atas nama Rizky Anggianulia dengan NIM 2303229. Selanjutnya Aurel Mawati dengan NIM 2303251. Dan Rujana Putri dengan NIM 2303255. Dan Muti Azhara dengan NIM 2303022. Baik, materi pertama saya serahkan kepada Mutia Zahra. Kepada Mutia Zahra dipersilahkan. Baik, masuk ke dalam pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi kehidupan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan biologi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada Aurel Mawati. Kepada Aurel dipersilakan. Selanjutnya ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekologi mempelajari berbagai aspek kehidupan makhluk hidup, mulai dari tingkat individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan luasnya. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Dewi Rujana Putri. Kepada Dewi dipersilakan. Selanjutnya yaitu konsep ekologi. Yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik meliputi beberapa hidup dan mempengaruhi semua makhluk hidup. Di antaranya air, sumber, udara, tanah, cahaya matahari, dan topografi. Yang kedua, komponen biotik. Komponen biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan perannya dalam ekosistem, komponen biotik dibagi menjadi tiga, yaitu produsen sebagai penghasil, konsumen sebagai pemakan, dan dekomposer sebagai penghuni. Baik, saya kembali kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup ekologi. Yang pertama yaitu ekologi individu, mempelajari hubungan antara individu makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, ekologi populasi, mempelajari hubungan antara populasi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang ketiga, ekologi komunitas, mempelajari hubungan antara komunitas makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang keempat, ekologi ekosistem, mempelajari hubungan antara ekosistem makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan yang kelima, ekologi biosfer, mempelajari hubungan antara biosfer makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada Mutia Zahra. Kepada Mutia dipersilakan. Baik, langsung saja yaitu daya lengkung. Daya lengkung adalah kemampuan lingkungan untuk pulih dari gangguan. Daya lengkung dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daya lengkung positif, kemampuan lingkungan untuk pulih dari gangguan dengan cepat. Yang kedua yaitu daya lengkung negatif, adalah kemampuan lingkungan untuk pulih dari gangguan dengan lambat atau bahkan tidak dapat pulih. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada Aurel Mawati. Kepada Aurel dipersilakan. Selanjutnya yaitu daya lengkung. Daya lengkung adalah kemampuan lingkungan untuk kembali ke kondisi semula setelah mengalami gangguan. Daya lengkung dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daya lengkung kuat, kemampuan lingkungan untuk kembali ke kondisi semula dengan cepat. Daya lengkung lemah, kemampuan lingkungan untuk kembali ke kondisi semula dengan lambat atau bahkan tidak dapat kembali ke kondisi semula. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Dea Nurjana Putri. Kepada Dea dipersilakan. Selanjutnya itu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah perubahan lingkungan yang tidak diinginkan yang dapat merugikan makhluk hidup. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti aktivitas manusia, yaitu seperti penebangan hutan, pencemaran, dan pembangunan. Aktivitas alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Yaitu pelestarian berwawasan lingkungan. Pelestarian berwawasan lingkungan adalah upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Pelestarian berwawasan lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti 1. Mengurangi penggunaan sumber daya alam, 2. Mendaur ulang sampah, 3. Mengolah limbah dengan baik, dan 4. Melakukan
dipersilakan. Baik, keterkaitan konsep dasar ekologi dengan kemutakhiran metode untuk mengenali kerusakan lingkungan. Konsep dasar ekologi dapat digunakan untuk mengembangkan keunikan metode untuk mengenali kerusakan lingkungan. Misalnya, konsep daya lengkung dapat digunakan untuk mengembangkan metode yang dapat memprediksi seberapa cepat lingkungan dapat pulih dari gangguan. Konsep daya lenting dapat digunakan untuk mengembangkan metode yang dapat menilai seberapa besar dampak gangguan terhadap lingkungan. Konsep dasar ekologi yang melibatkan interaksi antara organisme dan lingkungan sangat relevan dengan kemutakhiran metode untuk mengenali kerusakan lingkungan. Pemahaman ekologi membantu dalam mengidentifikasi perubahan pada komunitas organisme dan ekosistem. Sedangkan, perkembangan metode analisis modern memungkinkan pendeteksian kerusakan dengan lebih akurat dan efisien. Dengan memadukan konsep ekologi dan teknologi mutakhir, kita dapat lebih efektif melacak dan menganalisis dampak kerusakan lingkungan. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada Aura Rahmawati. Kepada Aura dipersilakan. Selanjutnya, contoh pemutakhiran metode untuk mengenali kerusakan lingkungan. Yang pertama, metode biomonitoring. Menggunakan makhluk hidup untuk mendeteksi adanya bahan pencemar di lingkungan. Yang kedua, metode bioindikator. Menggunakan makhluk hidup untuk menilai kondisi lingkungan. Yang ketiga, metode geospasial. Menggunakan teknologi penginderaan jauh untuk memantau perubahan lingkungan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh Dea Nurjanah Putri. Kepada Dea dipersilahkan. Kesimpulannya yaitu konsep dasar ekologi memiliki peran penting dalam pengembangan metode untuk mengenali kerusakan lingkungan. Metode-metode tersebut dapat membantu kita untuk mengenali kerusakan lingkungan dengan lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, kita dapat mengambil tindakan. Dan saya kembalikan kepada moderator. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Dan jika tidak ada, kami akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.